Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sugihoto Namo Buddhaya. Sadhu Namo Buddhaya. Pemirsa Budi Wirya TV dimanapun berada, bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa sehat dan sejahtera berkat lindungan kusala karma kita masing-masing. Berbahagia sekali pada mimbar agama Buddha sesi tokoh inspiratif kali ini. Kita akan membahas sebuah taman baca yang terletak di Dusun Tuban, Desa Tegalmaja, Lombok Utara. Jadi taman baca ini merupakan taman baca yang unik karena jauh dari pusat kota Tanjung, Lombok Utara, tapi tetap eksis dan memiliki berbagai macam aktivitas yang beragam. Pemirsa Budi Wirya TV dimanapun berada, saat ini di studio sudah hadir narasumber kita, dan beliau sekaligus adalah pendiri atau pelopor dari berdirinya Taman Baca Cahaya Tuban. Beliau adalah Bung Sacha Handika SHG. Ya. Namo Buddhaya, Bung Sacha. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di studio. Oke, pemirsa Budi Wirya TV dimanapun berada, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita akan lihat cuplikan Taman Baca Cahaya Tuban berikut. Oke, kita sudah melihat cuplikan sekilas dari aktivitas dan kegiatan dari Taman Baca Cahaya Tuban ini. Bung Sacha, bisa dijelaskan nggak bagaimana sih latar belakang sehingga berdirinya Taman Baca Cahaya Tuban ini? Ya. Jadi Taman Baca Cahaya Tuban sesungguhnya didirikan pada bulan Maret tahun ya. 2020 ya. Dengan niat dan komitmen ingin berkontribusi kepada masyarakat sekitar ya. Awal pendirian pertama yang saya lakukan adalah membentuk struktur pengurus, kemudian menentukan nama. Waktu itu di 2020 itu terbentuk pengurus. Di tahun-tahun awal itu pengurusnya anak-anak
SMA atau umum atau gimana? Ya, ada waktu itu ada yang SMA, ada yang kuliah. Ada yang kuliah juga. Iya. Oke, kemudian kita tahu kalau pemberian nama di kalangan umat Buddha itu kan tidak terlepas dari yang namanya bahasa Pali atau bahasa Sanskerta gitu ya. Misalnya nama channel TV ini Bodhiwirya TV itu kan bahasa Iya. Pali, atau misalnya ada nama sekolah minggu, misalnya sekolah minggu Sariputta gitu kan. Iya. Nuansa Pali dan Sanskertanya itu ada gitu. Lalu kenapa pemberian nama Taman Baca Cahaya Tuban ini unik gitu? Jadi namanya itu Indonesia banget gitu. Bisa diuraikan gitu latar belakang pemberian namanya. Ya, jadi untuk nama sederhana sesungguhnya, ya. Kita tahu cahaya kan memberi penerangan, ya. Oh iya ya. Memberi penerangan pada tempat yang gelap, ya. Jadi dengan buku-buku bacaan yang bagus, ya, kita berharap bisa menjadi penerang untuk para pembaca. Oh. Gitu. Pengetahuan dari buku itu sebagai cahaya penerang ya. Cahaya penerang. Memberikan wawasan pencerahan Ya, bagi yang memberikan membaca. pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian Tuban. Ya, kalau untuk Tuban sendiri sesungguhnya diambil dari letak berdirinya taman baca tersebut. Jadi nama dusunnya ya, nama ya. dusun ya. Nama dusunnya adalah Dusun Tuban. Oh, berarti itu yang melatar belakangi proses pemberian nama dari Taman Baca Cahaya Tuban ini. Iya, kemudian selain itu ya. Jadi kan pengurus yang pertama tadi kan nggak maksimal jalannya ya. Oh. Jadi di 2021 ya, tepatnya bulan Maret waktu itu saya mengajak anak-anak muda baik yang sarjana, yang sekolah, yang masih SMP, SMA untuk bergabung menjadi pengurus ya. Nah, kemudian pengurus ini terbentuk, lalu banyak program yang bisa kita eksekusi, yang bisa kita garap ya. Nah, selain itu saya juga awal-awal sebelum mendirikan mencari informasi bagaimana sebenarnya mendirikan sebuah taman baca ya. Jadi saya melakukan sebuah riset sederhana ya, khusus di Dusun Tuban, bagaimana sebenarnya di dalam mendirikan taman baca. Yang pertama itu apakah ada para calon pembaca ini dalam jumlah yang banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu masyarakat di sekitar sana mendukung nggak gitu ya. Jadi setelah melakukan riset sederhana itu ternyata memungkinkan ya, untuk saya membuat sebuah jawabannya taman itu baca. ada gitu, potensial sekali untuk kita dirikan. Karena mengingat juga di Dusun Tuban ini banyak pelajar ya, banyak anak-anak sekolah. Kemudian kira-kira karakter pendidikan, karakter positif apa yang ingin dikembangkan atau yang ingin ditularkan melalui Taman Baca Cahaya Tuban ini? Mungkin berupa visi misi dari Taman Baca Cahaya Tuban ini. Kita tahu ya, misalnya di perkampungan, di pelosok ya, bahwa tingkat literasi itu kecil gitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya taman baca ini kita ingin terutama anak-anak sekolah ya bisa menjadi gemar membaca. Karena hanya dengan membaca kita bisa mendapatkan beragam pengetahuan gitu. Nah, dengan pengetahuan ini ya, masyarakat atau para pembaca yang datang ke taman baca untuk membaca atau meminjam buku ya bisa berubah pola pikirnya ya, kemudian perilakunya menjadi lebih baik ya, bahkan mungkin kehidupannya terbenahi dengan termotivasi dari buku-buku yang dibaca. Ya. Dan kemudian mungkin ada moto-moto atau slogan-slogan yang dijadikan sebagai penyemangat ketika melakukan aktivitas di Taman Baca.
Ya, jadi ada beberapa eh, slogan yang saya buat. Mm-mm. Salah satunya adalah proaktif, kreatif, Proaktif, peduli. kreatif. Mantap. Kemudian Bisa dijelaskan ya, satu persatu? proaktif ya, proaktif. Jadi kalau untuk penjelasannya sebenarnya proaktif adalah kita melakukan sesuatu atas dasar niat kita sendiri. Oh, Jadi nggak perlu didorong nggak orang perlu lain. didorong, nggak Tapi perlu kalau di disuruh, sini kan ya. eh, tidak bisa seperti itu, ya. Mm. Tidak bisa langsung proaktif. Oh, ada taman baca didirikan saja begitu, kemudian nggak kita mengajak, nggak kita edukasi, nah mungkin orang nggak akan hadir ke situ. Ya di awal kita memang perlu mengajak gitu. Oh, ini ada taman baca, silakan hadir. Tetapi dampaknya kemudian ya, setelah kita tadi memberitahu, mengajak gitu, mengedukasi, ya lama-lama suka kan datang membaca buku dia dengan proaktif sendiri, dan itu sudah terjadi di taman baca ya. Ya, anak-anak bahkan dari luar dusun Tuban ada yang hadir ya, Oh, tanpa di perlu luar kita juga harus ada ya. tiap hari oh kamu harus setelah pulang sekolah datang ke sini, enggak. Jadi mereka udah mulai belajar untuk proaktif gitu ya. Kemudian selain proaktif kan kreatif ya. Kreatif. Nah, saya sendiri memandang kreatif ini misalnya yang saya terapkan di Taman Baca, kita munculkan beragam program ya. Jadi itu sebagai bentuk kreativitas kita ya. Di awal-awal dulu kita mengajarkan cara membuat gelang gitu ya. Gitu. Kemudian untuk menjangkau orang yang membaca, kita juga melayani, menyelenggarakan baca keliling ya, ke tempat-tempat ibadah, ke SD, ke rumah-rumah warga gitu ya. Itu salah satu contoh Seperti untuk kayak Anjang sana yang itu kreatif. membawa-bawa buku Iya, untuk ajak mereka sana, bisa ajak baca sana gitu ya. membawa buku ke rumah warga gitu. Jadi nggak anak-anak sekolah yang eh, hanya anak sekolah yang bisa kita jangkau, tetapi juga eh, orang tua. Oh, Ya, orang tua ya. juga. Ibu-ibu biasanya yang banyak membaca selama saya mengadakan eh, keliling gelar buku ke rumah-rumah warga mereka. Kalau bapak-bapaknya mungkin susah ya di sawah atau di ladang gitu. Jarang sih, jarang. Ada Jarang, beberapa ya. orang, tetapi yang Nggak banyak. dominan itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Kemudian untuk peduli, ya. Jadi ide-ide yang dilakukan oleh Taman Baca Cahaya Tuban ini, termasuk mendirikan Taman Baca ini, sebenarnya sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat. Ya. Masyarakat, Saya kampung rasa halaman bahwa, gitu ya. ya, bahwa kepedulian ini sebenarnya bukan terpaksa, bukan paksaan, tetapi ini merupakan sebuah kewajiban, ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang, ya. Tetapi dulu saya nggak proaktif langsung untuk peduli. Saya terinspirasi dari baca-baca buku, Oh. ya. Jadi saya ada menemukan satu pertanyaan di buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, ya. Ajan Bram ya. Ajan Bram. Di situ dibilang apa yang paling penting untuk dilakukan. Nah, jawabannya adalah peduli. Gitu. Nah, saya juga ingin menanamkan pada diri saya, kepada masyarakat sekitar, ya, untuk bisa peduli juga, gitu. Lalu bagaimana dengan masyarakat sekitar, apakah mereka juga ikut membantu mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Baca atau bagaimana? Kalau untuk dukungan, support dari masyarakat, Mungkin berbentuk tenaga atau apa? ya ada yang gitu berbentuk tenaga, misalnya awal-awal kita membuat rak buku, ya, rak buku. Jadi ya mereka membantu, ya. Mereka membantu juga ikut Membantu menyusun. untuk merancang rak itu, ya. Selain itu bentuk dari support dari masyarakat adalah mereka mengizinkan, mendukung anak-anaknya untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Taman Baca. Taman Baca. Kemudian ini Bung Saca, tentu pada saat awal-awal untuk pembukaannya kan tentu istilahnya itu tenaga dan usaha sendiri kan. Tetapi seiring dengan perkembangannya waktu dan lebih banyak aktivitas, kan tentu membutuhkan apa istilahnya itu support atau pendukung yang banyak gitu agar aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar. Itu bagaimana mencari supporternya? Apakah
itu lokal di Lombok aja, mungkin ada teman-teman yang menghubungkan dengan yang luar, sehingga aktivitas yang semakin multi ini bisa tetap berjalan lancar. Iya. Menarik justru dukungan banyak datang itu dari luar Pulau Lombok. Oh, luar pulau justru ya. Luar Pulau Lombok ya. Jadi memang kita untuk menjangkau ya orang-orang yang sepisi dengan kita bikin kegiatan dan kita sebarkan melalui media sosial ya. Hingga saat ini ada banyak orang yang mendukung kami, bahkan untuk buku udah kelebihan di rak kami. Kelebihan. Raknya kekurangan gitu. Ya, raknya yang kekurangan, tempatnya yang masih sempit, kita masih numpang tempatnya. Ya, di rumah betul. warga. Terus untuk dalam waktu dekat ini ada aktivitas atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan, mungkin yang skalanya agak besar gitu? Mungkin tanam pohon atau apa gitu? Oh, yang saat ini yang sedang kita rancang ini ya, selain dari program-program yang udah kita susun ya, di tanggal 1 ya. Jadi kita berencana untuk melakukan menyayangi makhluk hidup dan Menyayangi hutan makhluk hidup. ya. Jadi kita ingin menyambut tahun baru dengan melepas burung ya dan menanam pohon ya. Kayak pangsen gitu ya, Ya, istilahnya kalau pangsen, bahasa ya. pangsen. Ya. Tuh. Kemudian di Desember juga kan ada momen spesial yaitu Hari Ibu. Ya. Meskipun itu sekali setahun, kami di Taman Baca coba mengkondisikan anak-anak muda itu memberikan penghormatan kepada orang tuanya di hari Ibu. Tetap dirayakan, Ya, diadakan dirayakan. hari Ibu gitu ya. Ya, di hari Ibu. Itu bentuk aktivitasnya seperti apa? Mungkin memberikan orang tua kado atau bernamaskara atau gimana Ya. gitu? Di tahun-tahun sebelumnya kita bikin seperti itu, memberikan kado, mencuci kaki, Mencuci kemudian memberikan penghormatan dengan namaskara gitu ya. Jadi banyak kita lihat ibu-ibu juga bangga, terharu ya. Ya. Emang itu nggak bisa membalas, tapi ya harus kita kondisikan momen yang sekali setahun itu kita manfaatkan dengan baik untuk melakukan sebuah penghormatan. Oke, belum saja kita sudah ngobrol panjang lebar, jadi tentu pemirsa Bodi Wirya TV di rumah sudah menangkap istilahnya wawasan dan pengetahuan, dan mungkin juga semangat inspirasi untuk bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bung Sacha kepada pemuda, pada anak-anak, dan kepada masyarakatnya secara umum kampung halaman ya. Pertanyaan terakhir ini Bung, kira-kira apa pesan Bung Sacha untuk calon generasi muda, anak-anak yang junior kita, untuk kedepannya itu biar kampungnya lebih maju, kemudian dirinya juga bisa menjadi individu-individu yang proaktif tadi, agar bisa lebih maksimal masa mudanya itu, gimana itu? Iya. Jadi saya berpesan kepada generasi milenial, tetapi tidak hanya kepada generasi milenial ya, generasi apapun ya, berkontribusilah positif ya, peduli dengan sekitar kita ya, meskipun itu kecil ya, tapi hal yang kecil itu tetap ada riak ya, ada dampaknya ya. Kalau sekarang kita kenal ada bahasa gaul itu baper, bawa perasaan lah, ya. Jadi bawa perubahan. Bawa perubahan. Bukan bawa perasaan ya. Jadi jangan bawa perasaan yang ngambek, bukan itu maksud saya. Tapi baper itu bawa perubahan yang ya. Positif ya. Yang positif di lingkungan kita ya. Dan kita sebagaimana moto yang sering saya gaungkan ya di media sosial, kita harus proaktif, kita harus kreatif, kita harus peduli ya untuk sekitar kita ya, untuk tempat tinggal kita. Oke, Bung Sacha, tak terasa waktu sudah habis ya, dan banyak sekali info dan pencerahan yang kita dapatkan terutama pemirsa.
Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio. Mungkin ke depan kita bisa lanjut dengan tema-tema yang lain. Oke. Oke pemirsa Budi Wirya TV dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Sacha Andika SAG yang merupakan pelopor atau pendiri dari Taman Baca Cahaya Tuban ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma Sukihotu Namo Buddhaya. Sadu Namo Buddhaya.